Selamat siang teman-teman mata kuliah Natural Language Processing atau NLP dari Teknik Informatika Universitas Surabaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu buat teman-teman ya di masa pandemi ini, jaga kesehatannya selalu. Oke, karena di week ketiga kemarin hari Rabu kemarin saya tidak bisa memberikan sesi Zoom secara langsung ya, kuliah secara live online secara langsung akan saya ganti dengan video pembelajaran ini gitu ya. Semoga video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik gitu ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, nah silakan bisa kontak langsung dengan saya ya melalui grup WhatsApp kita ataupun melalui email gitu ya. Tapi alangkah lebih baik lewat WhatsApp grup aja ya, supaya kalau jika ada teman-teman yang ingin bertanya pertanyaan yang sama, saya tidak perlu menjawab secara berulang-ulang di sini. Oke, sebelum kita masuk ke materi week 3 kita, yaitu tentang accessing text corpora and lexical resources ya. Sebelumnya di week kedua kemarin, di week kedua minggu yang lalu, saya memberikan sebuah exercise ya, ada beberapa soal dari A sampai F yang harus kalian kerjakan. Jadi kita akan bahas dulu bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang pertama, kalian kan menggunakan library NLTK sehingga kalian harus melakukan import NLTK kalian gitu ya. Oh ya, teman-teman, untuk kunci jawabannya sudah tersedia di ULS ya. Kalian bisa download di situ gitu ya. Langkah pertama adalah tentu saja import library NLTK. Kemudian di sini kalian mendownload package-nya yaitu book. Nah, ini cara yang saya mendapatkan cara yang lebih mudah daripada yang kemarin gitu ya. Yang harus memasukkan kita memasukkan suatu pilihan dan seterusnya, tapi kita ini bisa langsung gitu ya mendownload package book dengan cara NLTK .download, kemudian parameternya memanggil metode download, parameternya adalah book, package apa yang akan kita yang akan kita download di sini gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa untuk melakukan import gitu ya, semua buku gitu ya, atau semua isi gitu ya, semua item yang ada di dalam package book ini gitu ya, kita import semua. Makanya di sini ada tanda bintang di sini gitu ya. Kemudian di sini kita mulai masuk ke soal yang A ya. Soal A adalah buatlah dispersion plot dari 4 protagonis utama dari buku Sense and Sensibility atau teks 2 gitu ya, yaitu protagonis utamanya adalah Elinor, Marin, Edward, dan Willoughby ya. Kemudian dari dispersion plot itu apa yang dapat kita amati di sini ya, perbedaan peran yang dimainkan pria dan wanita di novel ini ya. Kemudian bisakah kita mengidentifikasi pasangannya gitu ya. Untuk code-nya simple gitu ya. Teks 2, Sense and Sensibility itu adalah di teks 2. Kemudian memanggil metode dispersion plot yang ada di NLTK. Kemudian parameternya ya sesuaikan dengan aktornya di sini. Bukan aktor ya, tapi pemeran pria dan wanita yang ada di novel tersebut, yaitu Elinor, Marin, Edward, dan Willoughby. Nah, hasil tampilannya adalah seperti ini ya, dari dispersion plot kita gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang dapat Anda amati tentang perbedaan peran pria dan wanita dalam novel ini? Oke, kalau kita melihat gitu ya, di sini berdasarkan ini ya. Nah, kita misalkan kita tidak tahu ya, kita di sini tidak tahu sebenarnya mana sih yang pria, mana yang wanita gitu ya. Tetapi kalau berdasarkan nama saja gitu ya, maka kita ya kira-kira bisa menyimpulkan bahwa Elinor dan Marin ini adalah wanita, sedangkan Edward dan juga Willoughby ini adalah pria ya. Jarang ya wanita dengan nama Edward atau pria dengan nama Marin gitu ya. Berarti kalau dari hasil dispersion plot di sini bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa
pada novel tersebut ya, pada novel tersebut tokoh Elinor dan juga Merin itu lebih banyak diperbincangkan atau lebih banyak muncul dalam novel tersebut. Karena kalau kita lihat di sini persebaran katanya gitu ya, persebaran nama Elinor dan juga Merin di novel tersebut cukup tinggi di sini ya, dibandingkan dengan Edward dan juga Willoughby. Ya, itu penjelasannya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat di sini bahwa kalau di novel tersebut gitu ya, tokoh wanitanya itu lebih dominan daripada tokoh prianya. Ya, kemudian untuk mengidentifikasi pasangan. Nah, kalau berdasarkan dispersion plot ini mungkin agak susah ya, agak susah untuk kita mengidentifikasi pasangan di sini karena ini kan hanya berupa persebaran gitu ya, persebaran suatu kata di dalam suatu teks di sini. Jadi sehingga kalau untuk bisakah Anda mengidentifikasi pasangannya ya, kalau saya gitu ya, kalau saya menjawab tidak di sini gitu ya, karena kita tidak bisa melihat kurang gitu ya, data yang diberikan oleh dispersion plot ini kurang untuk bisa membedakan apakah Elinor ini pasangannya Edward atau justru Elinor ini pasangannya Willoughby dan seterusnya. Nah, kita cukup susah di sini. Begitu ya, itu untuk soal A. Kemudian untuk soal B, apa perbedaan perintah berikut? Ya, perintah yang pertama, len dalam kurung sen 1 plus sen 2 di sini ya. Kalau perintah yang pertama ini ya, maksudnya adalah dia menggabungkan gitu ya, menggabungkan dua kalimat terlebih dahulu, yaitu kalimat yang pertama yang ada di sen 1 dan sen 2 itu digabung menjadi satu gitu ya, kemudian baru dihitung jumlahnya. Misalkan, ini hanya misalkan saja teman-teman ya, misalkan di sen 1 itu ada kalimat saya makan nasi, berarti kemudian di kalimat di sen 2 itu tulisannya adalah saya pergi liburan. Berarti kan kalau digabung di sini nanti kan akan menjadi saya makan nasi, saya pergi liburan. Kemudian baru dihitung jumlahnya menggunakan len di sini. Ya, berarti hasilnya nanti adalah 6 contohnya gitu ya, Seperti itu. Kalau perintah yang kedua adalah kita menghitung masing-masing. Ya, misalkan tadi sen 1 adalah saya makan nasi. Itu jumlahnya berapa? 3. Oke. Kemudian menghitung yang tadi. Kalimat kedua misalkan saya sedang berlibur. Jumlah katanya berapa? 3. 3 ditambah 3, 6. Hasilnya sama di sini. Ya. Seperti itu gitu ya. Di sini pun nah ini hasilnya juga sama. Ya. Perintah 1 dan perintah kedua hasilnya 15 di sini. Tapi secara logik gitu ya, memang berbeda, tapi inti hasilnya adalah di sini sama. Gitu ya. Itu yang sebagai tugas kalian menjelaskan gitu ya. Memberikan komen boleh atau memberikan teks baru boleh, seperti itu gitu ya. Untuk soal C, dengan menggunakan konsep list, set dan sorted, buatlah vocabulary atau kamus kata atau kosakata dari sen 1 hingga sen 8. Nah, oke, di sini teman-teman ya, saya langsung membuat satu buah variabel namanya vocab di sini ya. Di sini kita tahu teman-teman gitu ya, misalkan kita punya suatu kalimat ya, misalkan kalimat itu disimpan di dalam suatu variabel namanya sen 1 ya. Seperti penjelasan saya di minggu yang sebelumnya bahwa itu akan berupa list, yang dimana itu bisa kita akses, index by index di sini. Kemudian khusus untuk ini salah satu kelebihan yang ada di Python, untuk menggabungkan satu buah list dengan list yang lain itu bisa kita melakukan dengan cara operasi aritmatika dengan tanda plus, seperti itu ya. Nah, sehingga kan kalau dari soal ini konsepnya ini ya, sen 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu sudah konsepnya list, maka di sini saya langsung menggabungkan jadi satu gitu ya, sen 1 plus sen 2 plus sen 3 dan seterusnya sampai sen 8 ya. Setelah itu baru kita buatkan vocabulary-nya
ya dengan metode namanya adalah set. Berarti di dalam metode set isinya apa ya? Isinya adalah gabungan tadi ya, gabungan dari sen 1 sampai sen 8. Kita dapatkan vocabulary-nya ya, masukkan ke variabel vocabulary, kemudian kita coba print gitu ya, kemudian tambahkan sorted di sini gitu ya, menggunakan metode sorted. Parameternya adalah vocab tadi ya, untuk mengurutkan secara abjad di sini. Nah, ini hasilnya gitu ya. Kalau untuk library NLTK untuk tanda baca ya, seperti tanda seru, koma, strip, titik, nah ya, maupun angka gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu akan dianggap satu buah kata sendiri gitu ya, akan dianggap sebagai bagian dari vocab di sini. Ya, itu untuk soal C. Soal D gitu ya. Perbedaan antara perintah berikut dengan perintah berikut. Ya, perbedaannya apa ya? Perintah yang pertama di sini. Oke, perintah yang pertama adalah di sini kita mengubah semua kata yang pada teks 1 menjadi huruf kecil semua. Nah, ini dari perintah yang ini ya, teman-teman ya. Dari perintah yang ini, dari kan kita melakukan for di sini ya. For W ya, untuk setiap W di dalam teks 1, berarti kan W ini akan isinya kan adalah kata-kata gitu ya, adalah kata demi kata yang berada di dalam teks 1 ya. Kemudian W ini diubah menjadi lowercase atau semuanya menjadi huruf kecil semua ya. Kemudian ya, baru kita mendapatkan kamus katanya atau kosakatanya atau vocabulary-nya di sini. Ya, karena ada set di sini. Ada fungsi atau metode set di sini. Kemudian sorted, berarti kan diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Kalau yang kedua di sini ya, kita mendapatkan kamus katanya terlebih dahulu. Ya, mendapatkan kamus kata atau vocabulary atau kosakata dari teks 1 terlebih dahulu. Ya, ini ya, for untuk setiap W di kamus kata dari teks 1, karena di sini set teks 1, kamus kata dari teks 1, maka diubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian baru diurutkan berdasarkan abjad. Nah, ini akan menghasilkan seperti apa? Nah, di sini saya menambahkan perintah len di sini, yang artinya apa? Perintah yang pertama ini, teman-teman ya, perintah yang pertama ini ya, seperti penjelasan saya tadi gitu ya, ini akan menghasilkan kosakata yang lebih sedikit. Alasannya kenapa? Gini ya, misalkan contohnya saya punya kata-kata saya, yang satu huruf besar, yang satu diawali dengan kapital, S-nya besar gitu ya, yang satu semua hurufnya kecil ya. Kalau dengan perintah yang pertama ini, berarti kata saya yang tadi, yang pertama tadi ya, yang diawali dengan huruf kapital, itu akan diubah menjadi huruf kecil semua. Sehingga itu akan sama dengan kata yang kedua, saya yang kedua. Gitu ya. Sehingga itu kalau kita atur di dalam kosakata atau kamus kata, itu akan menjadi satu kata, sehingga kata saya itu akan hilang satu di situ ya. Paham ya maksud saya ya, seperti itu ya. Berbeda dengan perintah yang kedua. Kalau perintah yang kedua tadi kan ada kata saya dengan yang satunya huruf kapital, dan ada kata saya di mana itu hurufnya itu tidak kapital ya. Itu ya, kemudian kita buatkan kamus datanya di sini. Nah, untuk perintah yang kedua, maka mesin gitu ya, akan menganggap itu suatu kata yang berbeda, entitas yang berbeda, begitu ya. Sehingga di situ akan ada dua fitur, akan ada dua kata, kemudian baru dijadikan huruf kecil ya. Walaupun mungkin nanti menjadi semua huruf kecil seragam, tapi kan sebelumnya kan dia kan dianggap sebagai
dua kata yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga kalau kita coba println, maka untuk perintah yang pertama dia akan menghasilkan jumlah kata yang lebih sedikit daripada yang perintah kedua. Nah, itu perbedaannya dari soal yang D. Kemudian yang E, apa perbedaan dari perintah w.isUpper dan not w.isLower? Ya, hampir mirip gitu ya, tetapi perbedaannya ini teman-teman. Kalau isUpper ini adalah metode untuk mengecek apakah huruf-huruf di suatu kata ya itu hurufnya besar semua atau kapital semua atau tidak gitu ya. Nanti akan menghasilkan gitu ya, nilainya adalah true atau false ya. Kalau not isLower, yang pertama adalah kita akan mengecek apakah huruf-huruf di suatu kata itu huruf kecil semua atau tidak ya. Kemudian baru dinegasikan di sini ya. Contohnya seperti ini. Saya punya satu buah variabel isinya adalah kata-kata hi, di mana ini kecil semua gitu ya. Kemudian saya gunakan di sini perintah yang pertama adalah word.isUpper ya, otomatis ini akan menghasilkan nilai false ya, karena ini kan huruf kecil semua gitu kan. Padahal ini kan pengecekannya apakah ini huruf besar, huruf kapital. Ternyata tidak, maka false. Yang kedua adalah ini, kita logikanya dari ini dulu ya. Word.isLower harusnya dia menghasilkan true, karena hi ini semuanya huruf kecil. Berarti kan benar ya di sini ya. Word.isLower harusnya true, tapi ada not-nya, berarti dinegasikan. Negasinya dari true adalah false, sehingga menghasilkan false di sini. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang F, apa fungsi kode berikut ini? Kemudian, dapatkah Anda menggunakannya untuk menghitung rata-rata panjang dari sebuah teks? Oke, nah fungsi yang pertama ini adalah untuk menghitung total semua huruf yang terdapat di teks 1. Ya kan, karena logikanya gini ya. For, untuk setiap setiap kata di dalam teks 1, misalkan kata-kata saya, tadi paling gampang ya. Kemudian hitung jumlah hurufnya atau panjang katanya. Saya kan 4 ya. S-A-Y-A, 4. Berarti kan akan 4 gitu ya. Kemudian terus akan di looping sampai habis, kemudian baru di sum, ditotalkan di sini. Sehingga hasilnya adalah di teks 1 itu terdapat 999.044 huruf. Ya, kemudian dapatkah ini untuk menghitung rata-rata panjang kata sebuah teks? Jawabannya bisa. Nah, berikut rumusnya gitu ya. Tadi dari perintah yang pertama itu kita tinggal bagi dengan jumlah kata gitu ya, jumlah kata yang ada di dalam teks 1. Kenapa saya pakai double slash di sini? Agar hasilnya bulat. Kalau saya memakai single slash, maka hasilnya akan koma dalam bentuk double atau float ya kan. Rata-rata kata gitu ya, rata-rata panjang kata gitu kan, nggak mungkin 3,5, 3,8, 3,7 dan seterusnya ya, pasti bulat di sini. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah 3. Kesimpulannya adalah di dalam teks 1 ya, di dalam teks 1 itu gitu ya, rata-rata panjang suatu kata itu adalah 3 ya, dari tadi ya. Jadi semua huruf gitu ya, total semua huruf yang ada di dalam teks 1 dibagi dengan jumlah kata yang terdapat di dalam teks 1. Nah, begitu teman-teman. Ini untuk pembahasan exercise di week ke-2 kemarin. Oke, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan kita di week ketiga ini, yaitu tentang accessing text corpora and lexical resources di sini ya. Kenapa di sini
topik ini gitu ya, topik ini penting untuk disampaikan ya. Alasannya teman-teman kita tahu gitu ya bahwa mesin atau komputer itu kan tidak bisa mengetahui apa ya, tidak bisa berkomunikasi dengan kita yang makhluk hidup jika dia tidak punya semacam basis data gitu ya, atau sumber data untuk dia belajar di sini ya. Itu kita sebut gitu ya, kalau di ilmu NLP di sini atau Natural Language Processing kita sebut sebagai text corpora dan juga lexical resources. Sehingga di sini terutama gitu ya, kita karena di Python itu sudah ada library namanya NLTK, Natural Language Toolkits gitu ya, yang bisa kita gunakan secara gratis. Kita juga harus perlu tahu gitu ya, di library NLTK ya itu menyediakan package apa saja gitu ya terkait dengan text corpora dan juga lexical resources ya. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang disediakan di NLTK untuk text corpora dan juga lexical resources, tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja gitu ya, terkait masalah waktu juga di sini gitu ya. Tetapi text corpora atau corpus ya dan juga lexical resources yang digunakan ini merupakan yang umum gitu ya, yang umum digunakan untuk suatu penelitian atau membangun suatu aplikasi yang berkaitan dengan NLP di sini ya. Oke, yang pertama, subbagian yang pertama tentang accessing text corpora. Nah, corpora atau mungkin kita bisa sebut sebagai corpus gitu ya, itu adalah sekumpulan teks yang besar. Kita bisa sebut juga dia sebagai dokumen gitu ya, tetapi di sini dokumen yang memiliki banyak topik atau bahasan di dalamnya ya. Itu misal seperti kalau kita mengetahui koran ataupun majalah gitu ya. Nah, itu kan termasuk dokumen di mana dia pembahasannya banyak di situ gitu ya. Dalam suatu majalah bisa jadi ada pembahasan tentang zodiak, ada pembahasan tentang tips dan trik tentang rumah tangga atau apapun gitu ya, tidak fokus ke dalam satu topik di sini ya. Ataupun buku-buku pun juga sama gitu ya, walaupun mungkin bukunya topik besarnya adalah information retrieval misalkan contohnya gitu ya, tetapi di dalamnya ada subtopik yang lain gitu ya yang bisa kita bahas di sini. Kalau pertemuan sebelumnya kita mau menggunakan package yang namanya book, di pertemuan kedua sebelumnya itu berisi adalah teks-teks yang standar gitu ya, teks-teks yang standar dan jumlahnya juga lebih kecil di sini gitu ya. Di NLTK seperti yang saya sempat singgung tadi, nah ini ada berbagai macam korpus yang bisa digunakan di sini. Yang pertama adalah Gutenberg Corpus ya, ini dari projectnya Gutenberg. Isinya adalah 25.000 buku elektronik e-book secara gratis ya. Silahkan untuk lebih jelasnya, detailnya ini sudah ada alamatnya di sini di www.gutenberg.org di sini. Nah, NLTK sudah tersedia di sini gitu ya. Tapi terlebih dahulu sebelum menggunakan ya, kita harus mendownload dulu ya package dari Gutenberg ini ya, dari project Gutenberg. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengimport library NLTK. Setelah berhasil mendownload gitu ya package dari Gutenberg, kemudian kita import gitu ya, kita import. Kemudian teman-teman kita ingin melihat isi gitu ya, isi dari Gutenberg Corpus ini itu seperti apa. Di sini menggunakan kalau untuk di package-nya Gutenberg gitu ya, ini ada suatu metode namanya adalah file IDS ya. Ini fungsinya untuk melihat ya, daftar-daftar dari Gutenberg Corpus di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak gitu ya, ada banyak dokumen yang bisa dilihat, ada Austin Emma, semua dalam bentuk formatnya adalah .txt ya. Kemudian di sini gitu ya, kemudian di sini bagaimana kita ingin melihat gitu ya, kita ingin melihat
di suatu dokumen di Gutenberg Corpus tadi gitu ya, itu isinya apa saja sih di sini gitu ya, berapa banyak di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode namanya method words ya. Method words ini fungsinya adalah mengekstrak gitu ya, mengekstrak kata-kata ya, mengekstrak kata-kata dalam suatu file ya, terutama ini adalah file txt di sini, Austin strip ema.txt gitu ya. Kemudian hasilnya itu akan disimpan dalam variabel ema, di mana variabel ema ini nanti akan berbentuk list ya, list yang berisi kata-kata ya, kata-kata di dalam file austin strip ema.txt. Kemudian kita ingin melihat berapa sih jumlah kata di dokumen austin strip ema.txt ini, ternyata ada 192.427 ya. Kemudian kalau kita pengen melihat isinya ya, misalkan kita juga pengen melihat isinya deh, oke, kita bisa langsung print saja ya dari ema tadi ya, dan seterusnya. Nah, ini karena sangat panjang ya teman-teman ya, secara otomatis di Google Colabs ini akan menambahkan titik-titik ya, titik-titik itu seperti etc ataupun kalau di bahasa Indonesia dst dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya masih panjang di sini gitu ya, tetapi untuk mempersingkat tampilan gitu ya, karena mungkin saking panjangnya ada 192.427 kata di sini, maka disingkat dengan titik-titik ya. Kemudian misalkan kita mau membuat eksperimen sederhana deh, kita mau membuat eksperimen sederhana dari Gutenberg Corpus di sini gitu ya. Kita membuat code sederhana di mana ini nanti kita ingin menampilkan rata-rata gitu ya, rata-rata banyaknya huruf dalam sebuah kata, kemudian rata-rata panjang kata pada sebuah kalimat, dan yang ketiga adalah rata-rata setiap kata itu muncul dalam teks ya. Ada 3 informasi ini yang mau kita dapatkan gitu ya. Sebelumnya di sini ya, untuk Gutenberg ini gitu ya, membutuhkan suatu tambahan package namanya adalah pang gitu ya. Pang ini lebih khususnya gitu ya, package yang ada di NLTK fungsinya sebagai untuk tokenizer gitu ya, sebagai tokenisasi gitu ya, untuk proses tokenisasi di sini. Oke, di sini kita melakukan looping gitu ya, melakukan looping untuk semua gitu ya, semua file atau semua dokumen yang terdapat di Gutenberg Corpus di sini ya, akan kita looping satu persatu, masukkan ke variabel sementara namanya file ID. Kemudian untuk yang pertama ini kita ingin mengetahui berapa banyak huruf yang muncul pada suatu teks ya. Huruf ini spasi dan juga tanda baca juga akan ikut terbaca di sini gitu ya. Oleh karena itu di sini kita menggunakan metode namanya metode raw ya, dari teks tadi ya. Teksnya apa di sini gitu ya, karena ini kan bentuknya kan adalah kumpulan gitu ya, kumpulan dari dokumen ya. Kita looping satu persatu, masukkan ke file ID. Kemudian dari file ID ini akan diproses menggunakan metode raw yang ada di package-nya Gutenberg ya. Kemudian hitung jumlahnya di sini ya, jumlah karakter ya, banyak huruf yang muncul pada suatu teks ya, atau suatu dokumen di Gutenberg Corpus. Kemudian yang kedua adalah kalau ini adalah menghitung jumlah katanya gitu ya. Kita ingin menghitung jumlah kata di sini ya, menghitung jumlah kata yang ada di dalam suatu teks di Gutenberg Corpus. Kemudian perintah ini adalah kalimat ya, di dalam suatu dokumen gitu ya, kan itu kan semacam hierarki gitu ya, dokumen lebih rendahnya lagi itu adalah kalimat, lebih rendahnya lagi kata, lebih rendahnya lagi adalah huruf ya. Kita ingin mengetahui gitu ya, berapa banyak kalimat yang terdapat di dalam suatu teks. Kalimat itu selalu dipisahkan oleh tanda titik gitu ya, dimanapun, di bahasa manapun gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
bahasa Prancis, Jerman dan seterusnya, kecuali bahasa hati atau bahasa kolbu ya. Nah, itu pasti akan diakhiri, suatu kalimat diakhiri dengan titik gitu ya, tanda baca titik. Di sini menggunakan metode namanya sense ya, atau mungkin kepanjangannya sentences gitu ya. Kemudian di sini kita mencoba mendapatkan adalah vocabulary-nya juga gitu ya. Jadi ekstrak dulu ya, kita looping dulu masing-masing untuk setiap kata gitu ya, untuk setiap kata di dalam suatu dokumen di Gutenberg corpus. Di sini semua akan dijadikan lowercase, kemudian baru dicari kamus katanya atau kamus kosakatanya ya. Kemudian informasi tersebut ya kita cetak di sini. Yang pertama tadi adalah apa ya, saya lupa di sini, rata-rata banyaknya huruf dalam sebuah kata. Maka caranya kan adalah jumlah karakternya berapa dibagi dengan jumlah kata dalam suatu dokumen. Saya pakai double slash ya, untuk dia hasilnya integer bukan double atau float gitu ya. Kemudian rata-rata panjang kata dalam suatu kalimat, maka kan jumlah katanya dalam suatu kalimat kemudian dibagi dengan jumlah kalimat gitu ya yang ada di dokumen. Kemudian berapa kali rata-rata setiap kata muncul dalam teks ya, maka di sini adalah jumlah katanya kemudian dibagi dengan vocabnya gitu ya. Yang terakhir adalah ini adalah nama file ID-nya, sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Sehingga di sini cara bacanya adalah oke, berarti di file namanya austin.emma.txt ya, rata-rata panjang katanya adalah 4 ya. Kemudian rata-rata panjang kata dalam suatu kalimat, ini rata-rata huruf ya, maksudnya rata-rata banyaknya huruf dalam suatu kata, ini adalah rata-rata banyaknya kata dalam suatu kalimat. Kemudian jika yang ini itu adalah berapa kali rata-rata setiap kata muncul dalam suatu teks ya, seperti itu. Itu contoh eksperimen kita yang sederhana. Kemudian kita di sini mau explore lebih jauh gitu ya, penggunaan metode dari sense gitu ya. Di sini contohnya saya buat variabel namanya Macbeth sentences ya. Di sini mengekstrak kalimat gitu ya. Kita melihat mengekstrak kalimat di dalam Shakespeare strip Macbeth.txt ya. Nanti bentuknya juga dalam bentuk list di sini gitu ya. Juga dalam bentuk list di sini. Kemudian kita ingin melihat di sini ya teman-teman ya, untuk kalimat dengan indeks ke 1037 itu seperti apa sih? Oh, ternyata seperti ini kalimatnya ya. Good night, koma ya. Koma ini termasuk dianggap sebagai word atau kata, and better health attend His Majesty di sini. Nah, ini kalimatnya. Gitu ya, pada indeks ke 1037 di sini. Kemudian kita di sini saya juga mencontohkan eksperimen sederhana, di mana di sini kita pengen tahu sih gitu ya, dalam suatu dokumen atau teks ya, itu kan ada kalimat yang panjang, ada kalimat yang pendek di sini ya. Kita pengen tahu kalimat yang panjangnya itu sepanjang apa sih gitu ya. Di sini ya, sepanjang kasih ibu kah atau bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Kita coba lihat di sini begitu ya. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui jumlah kata pada kalimat terpanjang ya di sini ya. Jadi untuk setiap setiap sentences atau kalimat di dalam Macbeth sentences ini, kemudian hitung jumlah katanya ya, hitung jumlah katanya semuanya, kemudian dicari yang paling banyak ya atau paling panjang gitu ya di sini ya. Jadi ada suatu kalimat mempunyai banyak kata gitu ya. Dalam satu kalimat itu mana sih kalimat yang mempunyai kata terpanjang di sini ya. Ternyata gitu ya, kalau coba saya print
ya, ternyata 158. Wah, berarti ada satu kalimat gitu ya. Ada satu kalimat yang terdiri dari 158 kata. Bayangkan ya, dalam satu kalimat terdiri dari 158 kata. Berarti itu banyak komanya ya, bla 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 bla, koma, bla 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 bla, koma, bla 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 bla, koma, dan seterusnya. Ya, kemudian di sini kita pengen tahu sih gitu ya. Isinya apa sih kalimat itu gitu ya, kata-kata apa aja yang ada di kalimat terpanjang itu gitu ya. Di sini saya pakai for gitu ya, pakai looping untuk setiap kalimat s gitu ya di dalam Macbeth sentences. Jika panjang kalimatnya itu sama dengan yang terpanjang tadi ya, kemudian kita cetak atau print satu persatu kalimatnya, maksudnya print kalimatnya gitu ya, sehingga ini menghasilkan yang di bawah ini ya. Nah, ini kalimatnya sepanjang ini ya teman-teman ya. Nah, ada 158 kata. Silahkan kalau nggak percaya hitung sendiri satu-satu ya. Nah, jangan saya yang disuruh menghitung di sini gitu ya. Kemudian ada korpus lain gitu ya. Kalau tadi adalah Gutenberg korpus, di sini ada web and chat text gitu ya. Kalau Gutenberg tadi isinya kumpulan buku di mana bahasanya itu mungkin lebih formal gitu ya. Tetapi di zaman sekarang ini gitu ya, ada bahasa-bahasa yang kurang formal ya. Itu biasanya kita bisa dapat di dalam suatu website atau chat gitu ya. Dalam suatu chat atau forum diskusi, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu cenderung tidak baku, bisa saja mengekspresikan sesuatu, misalkan gitu ya, atau ketawa gitu ya, ketawa kan hehehe gitu ya. Padahal di situ kalau kalian cari di kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ada kata-kata hehehe gitu ya. Kata-kata hehehe itu kan hanya untuk mengekspresikan gitu ya, bahwa kita sedang ketawa atau tersenyum di sini, seperti itu gitu ya. Namanya package-nya adalah web text di sini ya. Di situ terdiri dari kumpulan gitu ya, isinya adalah konten dari forum diskusi Firefox. Kalau Firework itu kembang api ya, Firefox di sini. Kemudian percakapan orang di dalam yang ada di New York gitu ya. Kemudian ada skrip film Pirates of Caribbean ya. Kalau kita tahu ya, kalau di film gitu kan terkadang kan bahasanya juga nggak formal gitu ya. Ada unsur-unsur ya, ada tambahan-tambahan bahasa apapun di situ gitu ya. Kemudian ataupun iklan juga bisa gitu ya, dan juga mungkin review. Nah, di sini kebetulan untuk di web text ini itu adalah wine review. Ya, awalnya sama, kita harus mendownload dulu package-nya gitu ya. Di sini kemudian jangan lupa untuk melakukan import setelah selesai mendownload. Ya, kemudian kita ingin melihat ya sekilas saja gitu ya, isinya sih apa saja sih ya di dalam package atau korpus web text ini. Ya, ini bentuknya juga dalam bentuk txt ya teman-teman ya. Ada Firefox ya, ini tadi yang forum diskusi Firefox. Kemudian ada script film dari Pirates of Caribbean, ini pirates.txt dan seterusnya. Ya, kemudian misalkan contohnya kita ingin melihat sih gitu ya kalimat-kalimat gitu ya yang berada di dalam review wine gitu ya, di wine.txt. Nah, ini hasilnya. Ada lovely, delicate, fragrant gitu ya, round wine dan seterusnya, bla bla bla, dan masih banyak lagi di sini. Ya, ini satu kalimat sendiri gitu ya. Ini adalah satu kalimat sendiri. Ya, dimana bahasanya ini lebih tidak formal gitu ya. Kemudian ada juga gini ya, ada juga yang lebih khusus lagi kalau kita ingin berbicara tentang data di media sosial, terutama untuk chat gitu ya. Ini ada postingan di kumpulan chat
dari postingan di media sosial yang dikumpulkan oleh Naval Postgraduate School gitu ya. Ini dari penelitian yang sebelumnya. Ini digunakan kenapa endingnya kok ada gini ya, karena sebelumnya mereka mengadakan penelitian untuk mendeteksi predator internet gitu ya. Sekarang kan bahkan sampai sekarang pun masih terjadi ya teman-teman ya, predator internet itu kan bisa pelecehan, misalkan pelecehan seksual tetapi lewat internet gitu ya, kan ada pelecehan seksual secara langsung gitu ya, berketemu orangnya langsung ya. Salah satu contoh pelecehan seksual adalah misalkan dengan siulan burung gitu ya, misalnya nah, gitu ya, maksudnya cat gitu ya, apa cat whistling, cat whistling, bukan siulan burung ya, cat whistling gitu ya. Nah itu kan termasuk sebenarnya salah satu bentuk pelecehan gitu ya. Nah itu di predator internet pun juga bisa seperti itu gitu ya. Nah ini terdiri dari 1000 posting ya, dimana ini untuk menjaga kerahasiaannya usernya sudah diberikan user yang anonim di sini gitu ya. Kemudian ini dibagi menjadi kelompok usia tertentu gitu ya. Chatnya itu dibagi untuk usia tertentu, ada yang remaja. Remaja itu berarti di bawah 20 tahunan ya. Kemudian usia 20 tahunan, 30-an, 40-an, dan chatroom dewasa. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang mungkin lebih tertarik gitu ya, lebih fokus ke bagian chatroom dewasa. Nah, ini nih bahaya gitu ya di sini ya. Oke, sama langkahnya kita harus mendownload dulu terlebih dahulu gitu ya package-nya nps_chat, kemudian kita lakukan import, kemudian kita pengen tahu isinya seperti apa gitu ya. Di sini kita lihat gitu ya, di sini kita lihat bahwa ternyata gitu ya, ternyata filenya ekstensinya adalah XML gitu ya. Ekstensinya adalah XML, bukan TXT di sini. Ya, kemudian di sini kita ingin mengetahui, misalkan contohnya ini ya. Contohnya adalah file 10 strip bla 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 9 adults_706 post.xml di sini. Ya. Di sini bukan menggunakan metode sense lagi atau words, tapi menggunakan metode post. Ya, karena ini ekstensinya berupa XML di sini. Ya, ini mirip seperti metode sense gitu ya, tetapi ini khusus untuk jika datanya filenya adalah XML gitu ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Hello U24, welcome to Talk City Adults, nah bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini isinya. Ya, seperti itu contohnya dari NPS Chat. Kemudian ada Brown Corpus di sini gitu ya. Brown Corpus ini sudah lama sekali dibuat, tahun 1961 oleh peneliti gitu ya di Brown University di sini. Ya, ini terdiri dari 50 sumber ya, dan sumber tersebut itu sudah dikategorikan menurut genrenya, misalkan news, editorial, dan juga sebagainya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya, nah ini ada link yang saya berikan gitu ya untuk lebih detailnya. Kalau kalian ingin melihat lebih detailnya tentang Brown Corpus di sini, ya. Langkah awal sama, download package-nya dulu dari NLTK, kemudian lakukan import. Kemudian di sini kita ingin melihat gitu ya daftar genre atau kategori yang terdapat di dalam Brown Corpus seperti apa. Jadi di sini kita gunakan metode kategoris di sini ya, kemudian kita cetak ya. Kita lihat di sini bahwa kategorinya ada adventure, editorial, government, hobbies, humor, kemudian dan seterusnya sampai science fiction gitu ya. Kemudian kita ingin melihat nih gitu ya kumpulan kalimat pada genre-genre tertentu ya, misalkan contohnya kita ingin melihat ya kumpulan kalimat memakai metode sense gitu ya, dimana kategorinya adalah news, editorial, dan juga reviews ya. Ini contohnya dan masih banyak lagi di sini.
Ya, maksud ini adalah ini ya, maksudnya kalimat yang tergabung di ketiga kategori ini. Ya, maksudnya adalah gini. Misalkan kita punya suatu dokumen ya, terkadang dokumen itu gitu ya, itu bisa kita masukkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Gitu ya, tidak hanya satu, tetapi bisa dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Seperti itu gitu ya maksudnya. Kemudian, nah ini brown corpus, keterangannya ya, ini adalah sumber yang tepat untuk mempelajari perbedaan sistematis antar genre sejenis penyelidikan linguistik atau yang disebut sebagai stilistika. Ya, siapa tahu ya bagi teman-teman yang tertarik di bidang penyelidikan linguistik gitu ya, di ke arah-arah NLP di sini ya, setelah ikut mata kuliah ini, nah itu nanti bisa ditekuni, didalami lagi gitu ya setelah kalian lulus di sini. Ya, sekarang coba kita mau eksperimen sederhana, kita mau melihat gitu ya, mau melihat suatu kata kerja modal gitu ya. Kata kerja modal itu dia itu muncul berapa kali di suatu kategori atau genre di sini. Ya, misalkan contohnya ini ya. Di sini kita coba mengambil kategoris ya, dokumen gitu ya, yang mempunyai kategorisnya adalah news atau berita. Ya, kita ekstrak dulu kata-katanya menggunakan metode Word gitu ya, yang ada di dalam brown corpus. Di sini simpan di dalam news underscore text, bentuknya nanti adalah list. Kemudian di sini gitu ya, kita pengen tahu gitu ya frekuensi distribusinya atau frekuensi distributionnya ya, distribusi frekuensi atau persebaran katanya, otomatis memakai metode fracdis di sini, seperti yang sudah saya sempat jelaskan di minggu kedua kemarin di sini gitu ya. NLTK.fracdis, di mana parameternya adalah ini ya, isinya adalah looping di sini for untuk setiap word ya di dalam news text, maka semua diubah dulu ke dalam huruf kecil gitu ya. Kemudian kita lihat persebaran frekuensinya, frekuensi katanya. Kemudian di sini kita punya modals ya, kata kerja modal, misalkan kan can gitu ya. Kata kerja modal itu apa sih? Suatu kata gitu ya, suatu kata dia mendukung gitu ya, mendukung kata kerja yang lain. Misalkan contohnya kalau di bahasa Inggris adalah can ya, misalkan I can cook very well. Nah, I can cook ini kan kata kerja gitu ya. Cook ini kan kata kerja, di mana can di sini itu adalah sebagai pendukung gitu ya, pendukung dari kata kerja tadi, yang artinya I can cook very well. Saya dapat memasak ya dengan baik di sini ya. Could, can, could, may, might, must, will. Nah, itu salah satu contoh kata kerja modal di sini ya. Kemudian di sini kita mau cetak gitu ya, lihat hasilnya. Saya menggunakan for, di mana untuk setiap kata kerja modal di dalam daftar modals gitu ya, list modalsnya gitu ya, kita cetak kata modalnya, kemudian sama dengan kemudian frekuensi distributionnya atau distribusi frekuensinya dari masing-masing kata modal di sini ya. Kita bisa lihat di sini untuk kategori news di sini ya, kita bisa lihat bahwa kata will itu lebih sering digunakan di kategori news ya. Kemudian untuk yang lebih expert lagi ya teman-teman ya, misalkan kita mau lebih expert lagi, di mana kita ingin melihat tidak hanya satu kategori gitu ya, tapi beberapa kategori gitu ya, beberapa kategori untuk frekuensi distribusinya atau distribusi frekuensinya seperti apa di sini ya. Kita bisa menggunakan metode namanya adalah conditional fracdis di sini ya. Nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Nah, tapi ini ya, untuk detail analisis jumlah kata dan seterusnya nanti akan dibahas di week ke-7
Ya, ini saya menjelaskan penggunaannya gitu ya dari metode conditional frag dis di sini. Ya, saya buat variabel cfd, kemudian panggil metode conditional frag distribution. Nah, kemudian parameternya. Nah, di sini perhatikan baik-baik teman-teman ya. Di sini ada double for di sini ya. Ada dua for di sini. Maksudnya adalah ini adalah double looping ya. Dimana for yang saya tunjuk ini gitu ya, yang saya tandai ini adalah berada di dalam for yang ini. Ya, ini kan kayak for di dalam for gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, for yang ini artinya adalah ya, supaya kalian tidak bingung ya, artinya adalah for yang saya tunjuk ini itu berada di for yang ini, berada di dalam for ini gitu ya. Sehingga cara membacanya adalah untuk setiap genre di dalam brown corpus ya, terutama di dalam kategorinya gitu ya, maka akan dicari lebih dalam lagi ya di kata-katanya gitu ya. Untuk setiap kata di dalam brown corpus di mana kategorinya itu adalah apa di sini sesuai dengan ini ya, variabel genre di sini ya. Kemudian ini nanti akan terlihat conditional frekuensi distributionnya untuk genre dan juga wordnya gitu ya, kategorisnya dan juga katanya. Nah, ini ada, saya mau batasi gitu ya, genrenya saya pengennya adalah news, religion dan seterusnya sampai humor atau humor. Kemudian modalsnya adalah can, bla 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 sampai will. Kemudian di sini saya gunakan tambahan namanya method tabulate gitu ya, untuk menghasilkan tampilan yang mirip seperti matrix ya. Cara penggunaannya ya tadi ya, dari hasil conditional frequency distributionnya, panggil metode tabulate di sini. Kemudian parameternya yang pertama adalah condition. Condition ini adalah indeks barisnya. Indeks barisnya adalah genre nanti yang kita inginkan. Kemudian samples itu adalah indeks kolomnya, di mana dia adalah list modal ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, sorry. Bentuknya mana tadi? Ya, ini ya, seperti matrix ya, teman-teman ya. Sehingga di sini kita bisa baca bahwa misalkan contohnya di kategori atau genre romance ya, ternyata kata kerja modal will itu muncul 43 kali dan kata kerja modal cold itu muncul 193, yang paling tinggi di sini ya. Seperti itu maksud bacanya ya. Kemudian untuk detailnya ya, sekali lagi nanti akan dibahas di week ke-7. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah Reuters corpus di sini ya. Reuters corpus ini terdiri dari 10.000, banyak ya, 10.788 dokumen berita dengan total 1,3 juta kata, di mana di sini untuk dokumen ini sudah dipisahkan dalam dua set, yaitu training dan juga tes. Ya, ini digunakan ya, bagus digunakan untuk penelitian ya, karena sudah ada dipisahkan dua, training set dan juga test set gitu ya, untuk menguji coba algoritma tertentu gitu ya, untuk menguji coba algoritma tertentu ya, mungkin untuk misalkan mendeteksi topik suatu dokumen gitu ya. Tetapi untuk lebih detailnya gitu ya terkait hal itu akan ada di week ke-7 gitu ya, teman-teman ya. Jadi mohon bersabar saudara sekalian gitu ya. Tidak seperti yang tadi brown corpus, tapi kalau Reuters corpus ini kategorinya atau genrenya bisa saling overlap ya, karena kemungkinan dalam sebuah berita itu bisa terdiri dari banyak topik di sini. Ya, seperti biasa ya teman-teman ya, download dulu package-nya, kemudian kita import di sini, kemudian kita ingin melihat isinya apa saja sih, pakai method file IDS di sini seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, penamaannya kan adalah tes gitu ya, tes. Kemudian ini adalah kode dokumennya.
Nanti kalian juga akan melihat bukan tes gitu ya, tapi training. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah kodenya. Yang di depan itu menandakan ini file termasuk file testing atau file training. Kemudian baru kodenya, kode dokumennya di sini. Ya, kemudian kita ingin melihat kategori-kategori apa saja sih yang terdapat di korpus Reuters di sini gitu ya, memakai metode categories. Ya, kemudian selanjutnya kita ingin melihat lebih detail lagi, dalam artian adalah misalkan dokumen-dokumen mana saja gitu ya, dokumen-dokumen mana saja sih yang termasuk ke dalam kategori Barley di sini gitu ya. Tetap memakai metode file IDS, cuma untuk parameternya, nah itu kategori apa gitu ya, sehingga di sini hasilnya contohnya seperti ini ya. Dokumen tes dengan kode 15618, nah itu termasuk ke dalam kategori gitu ya, ada dalam kategori Barley di sini. Ya, ini untuk Reuters corpus. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu adalah tentang lexical resources. Ya, kalau lexical resources itu secara sederhananya ini adalah teks sekunder atau yang mendukung dari sumber data utama. Ya, itu adalah lexical resources ya, kumpulan bisa kata ataupun frasa. Frasa sudah saya jelaskan di pertemuan minggu pertama ya. Apa itu frasa gitu ya. Kalau lupa silahkan buka-buka lagi PPT-nya yang saya berikan gitu ya. NLTK menyediakan beberapa lexical resources yang bisa kita gunakan untuk keperluan tertentu. Yang pertama adalah word list ya. Word list ini biasa digunakan untuk pemeriksaan ejaan ya, ejaan-ejaan dalam suatu bahasa ya. Misalkan contohnya kita mau menggunakan ini untuk mencari kata-kata yang tidak biasa atau salah ejaan pada suatu dokumen ya. Ini contoh implementasinya ya. Seperti biasa teman-teman, kita harus download dulu package-nya, package dari word list gitu ya. Nama package-nya adalah words gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan import. Nah, kemudian di sini saya membuat suatu metode ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini buat teman-teman yang baru pertama kali ya mengenal pemrograman Python, di sini hati-hati teman-teman ya. Di pemrograman Python itu tidak mengenal yang namanya adalah kurung kurawal ya. Dia mengenalnya adalah spasi atau tapping di sini ya. Contohnya misalkan tadi kayaknya di atas ada for ya, yang paling gampang dulu ya. Oke, ini dia ya, for ya. Kalau misalkan di pemrograman lain kita mau menggunakan for ya, kan cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini isinya apa gitu ya, logiknya apa, kemudian ada kurung kurawal di sini. Nah, seperti itu gitu ya. Tetapi kalau di Python itu kita tidak mengenal yang namanya kurung kurawal jika dia bentuknya seperti ini. Jadi dia mengenalnya adalah dalam bentuk spasi atau tapping di sini. Ya, kurung kurawal ini itu digantikan oleh tanda titik 2 di sini. Sehingga kalau saya kode ini gitu ya, print ini itu masuk ke dalam for ini. Ya, kalau misalkan kita hapus tappingnya, berarti di sini artinya adalah perintah ini yang saya tandai ini itu berada di luar for. Karena kenapa? Dia sejajar ya. Posisinya dia sejajar, satu garis lurus dengan for di sini ya. Sehingga kalau yang kita inginkan ya, kita menginginkan bahwa ini perintah ini berada di dalam for, maka berikan tab gitu ya, menjorok masuk. Ini juga berlaku juga untuk if ya. If kemudian else if. Kalau di Python itu else if itu disingkat dengan elif gitu ya. Itu artinya adalah else if. Begitu juga dengan method ya, tadi mana ya, method. Nah, ini ya. Kalau method di sini keunggulannya dari Python ya. Kalau Python itu kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya seperti pemrograman yang lain, misalkan public integer baru nama metodenya gitu ya. Kalau di sini, kalau di Python itu cukup dengan kata kunci def. Def itu menandakan bahwa ini adalah suatu metode gitu ya. Kemudian nama metodenya, kemudian
isi parameternya ya, tidak ada kurung kurawal diganti dengan titik 2, tetapi di sini ada spasi yang menandakan adalah perintah-perintah ini, perintah-perintah yang ada di ini gitu ya, itu berada di dalam metode gitu ya, yang namanya misalkan ini metodenya adalah unusual word. Ya, kita ingin mencari kata-kata yang tidak biasa atau salah ejaan gitu ya dari suatu dokumen menggunakan ya korpus atau package, yaitu word list di sini. Ya. Nama metodenya unusual word, kemudian parameternya text ini yang mau kita lihat ya, apakah ada kata-kata yang tidak biasa atau salah ejaan di sini. Yang pertama adalah saya buat dulu vocabulary ya, vocabulary dari teksnya yang akan kita deteksi gitu ya untuk setiap word atau kata dalam teks ini, di mana kata tersebut, jika kata tersebut itu adalah alfanumerik, maka dia diubah menjadi huruf kecil terlebih dahulu, kemudian baru dibuatkan vocabnya ya, atau kamus katanya atau kosakatanya ya. Kemudian kita juga membutuhkan word list, vocabnya dari word list gitu ya, ini yang sebagai dokumen atau teks acuannya gitu ya, karena word list ini merupakan isinya adalah kata-kata yang sudah lebih baku di sini gitu ya teman-teman ya. Oke, caranya ya untuk di setiap word dalam word list gitu ya, ini kan itunya ya, package-nya word list-nya, words-nya, jadi jangan bingung ya, words gitu ya, berarti kan memecah katanya dulu gitu ya, itu akan dijadikan huruf kecil dan dijadikan vocabulary di situ. Kemudian di sini baru kita cari mana sih kata-kata yang tidak biasa atau salah ejaan di sini ya. Kita menggunakan di sini namanya metode difference ya, dimana penggunaannya adalah kata-kata yang ingin kita deteksi gitu ya, kemudian kita cari perbedaannya menggunakan metode difference, dimana parameternya atau acuannya adalah word list vocab ya. Kemudian kita return, tetapi kita short dulu berdasarkan abjad di sini. Oke, di sini coba kita tes dengan dua contoh gitu ya. Misalkan ini print memanggil metode unusual words-nya, kemudian parameternya. Yang pertama adalah dari Gutenberg tadi ya, Gutenberg corpus tadi, filenya adalah Austin strip sense.txt. Yang kedua adalah dari nps chat, kata-kata yang ada di nps chat. Kemudian kita lihat, nah ini untuk yang tadi yang dari Gutenberg tadi ya, Austin strip sense.txt tadi. Nah ini adalah kata-kata yang unusual atau tidak biasa, atau mungkin bisa jadi salah ejaan gitu ya, kata-kata yang ya abnormal gitu ya, tidak biasa contohnya. Nah kalau di nps chat, nah pasti akan lebih banyak lagi. Nah karena ini berupa chatting ya, chatting pasti banyak salah ejaan gitu ya, atau ya sebenarnya ini misalkan contohnya ya, ini tadi mana tadi ini cookie, nah tapi O nya panjang, E nya banyak gitu ya. Atau nah misalkan contohnya seperti itu, atau yang kalau paling depan ini misalkan seperti itu ya. Ini kan kata-kata yang salah ejaan atau yang tidak biasa di sini, yang sering digunakan atau sering kita jumpai kalau di datanya berupa chat gitu ya, dari media sosial ya. Kemudian ada juga stop word di sini ya teman-teman ya, stop word di sini. Ini kata-kata yang sering muncul gitu ya, yang terkadang ini ingin kita filter dari suatu dokumen sebelum kita proses lebih lanjut gitu ya. Karena stop word itu biasanya punya sedikit lexical content, di mana keberadaannya punya pengaruh yang kecil gitu ya dalam suatu kalimat atau dokumen ya. Caranya sama, kita download dulu package-nya ya, package dari stop word-nya, kemudian kita import di sini. Nah, kita bisa melihat ini
ada berbagai bahasa teman-teman gitu ya untuk stopwordnya. Ini saya hanya mengambil dua contoh, misalkan dari Inggris dan juga Indonesia. Jadi kita melihat daftar stopword dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya gitu ya. Kemudian kita mau eksperimen sederhana ini teman-teman gitu ya. Dengan menggunakan word list tadi gitu ya, kita membuat program sederhana untuk menyelesaikan puzzle huruf, gimana? Nah, ini semacam teka-teki, agak sedikit detektif sedikit gitu ya, memecahkan kata-kata sandi di sini gitu ya. Ada ketentuan yang digunakan adalah gitu ya, kita punya sekumpulan sekumpulan huruf yang tidak membentuk arti apapun gitu ya. Kemudian kita coba merangkai gitu ya, merangkai huruf-huruf yang tadi maaf teman-teman, tidak beraturan tadi gitu ya, dengan minimalnya itu adalah terdiri dari 6 huruf dan tidak melebihi huruf yang ada di puzzle-nya. Ya, selain itu kita juga misalkan ada satu buah ketentuan lagi di mana ada huruf wajib yang harus ada di sini. Nah, contohnya ini ya, puzzle huruf. Kita lihat di sini saya memakai frekuensi distribusi dulu ya. Untuk apa di sini? Oh, untuk ini. Ini kan kata-katanya tidak bermakna sama sekali ya, tidak beraturan sama sekali di sini gitu ya. Kita akan coba rangkai gitu ya, dimana nanti akan ditampilkan kata-kata dimana minimal terdiri dari 6 huruf tapi tidak melebihi huruf-huruf yang ada di sini. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf. Berarti maksimal adalah kata yang terbentuk itu terdiri dari 9 huruf. Kemudian kita menentukan bahwa ada satu huruf yang wajib ada, yaitu adalah R. Ya, awalnya di sini saya mendapatkan dulu kata-kata yang ada di dalam package word list kita gitu ya. Kita ekstrak kata-katanya tadi karena package-nya library-nya namanya words gitu ya. Metodenya untuk mengekstraknya juga namanya adalah words juga di situ gitu ya. Kemudian kata baru ini adalah kata yang terbentuk dari kata-kata ini gitu ya, yang tidak berurutan tadi gitu ya, dimana logiknya, formulanya ini ya, coba saya jelaskan ya teman-teman ya. Untuk ya, dimana ini kata-kata yang terbentuk tadi itu berasal dari untuk setiap kata w atau word dalam word list, dimana jika dia gitu ya, jika panjang katanya atau jumlah hurufnya itu lebih dari sama dengan 6 dan huruf wajibnya yaitu R terdapat di dalam W atau kata tadi yang ada di dalam word list tadi gitu ya, dan juga gitu ya frekuensi distributionnya dari W yaitu kata-kata yang ada di dalam word list itu lebih kecil sama dengan puzzle huruf atau frekuensi distribusi yang ada di puzzle huruf gitu ya. Kemudian kita cetak ya, hasilnya seperti ini. Misalkan Glover ya, ini terdiri dari 6 huruf ya, minimal 6 huruf. Ada huruf R-nya. G itu ada di sini gitu ya. L ada, O ada, V ada gitu ya. Kemudian ada kata-kata yang mungkin lebih panjang lagi, misalkan involver. I ada, V-nya ada 2 di sini juga V-nya ada 2. Huruf R-nya wajib ada dan jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jumlah ini itu kan 9 gitu ya, masih sesuai dengan ketentuan dan seterusnya di sini. Ya, itu sederhananya gitu ya. Ternyata cukup menarik gitu ya ilmu-ilmu NLP di sini teman-teman gitu ya, terkait dengan hal bahasa di sini. Oke, kemudian satu lagi bagian dari word list yang mungkin berguna adalah names corpus di sini ya. Names corpus ini terdiri dari 8.000 nama depan yang sudah dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu male, laki-laki dan juga female.
ataupun wanita atau perempuan yang disimpan dalam dua file yang terpisah ya. Coba di sini ini ada coding sederhana di mana kita ingin mengetahui gitu ya nama yang ambigu. Maksudnya adalah digunakan untuk pria dan wanita. Ya. Karena kenapa? Di sini pengalaman saya ya, saya punya teman gitu ya, teman SMA namanya adalah Elisa Belinda. Ya, mungkin kalian dari namanya aja sudah bisa menebak ya, bayangan kalian, oh ini cewek gitu ya, pria gitu ya. Tetapi ternyata Elisa Belinda itu wanita maksudnya. Nah, tapi ternyata Elisa Belinda ya, percaya tidak percaya ya teman-teman ya, itu adalah seorang pria. Ya, saya tidak bohong, ini ada teman SMA saya namanya Elisa Belinda, tetapi dia adalah seorang pria, padahal namanya adalah wanita sekali gitu ya. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Sama, kita mendownload dulu yang pertama adalah package-nya dari names-nya tadi, kemudian jangan lupa import, kemudian di sini kita melakukan ekstrak gitu ya. Untuk yang pertama adalah file mail.txt ya, nama depan yang digunakan untuk pria gitu ya, dan juga mengekstrak di female.txt ya, nama depan yang digunakan oleh wanita. Ya, kemudian kita cetak di sini gitu ya untuk setiap word gitu ya di dalam mail names gitu ya, di nama pria, di mana jika gitu ya, jika word tadi itu juga terdapat di female names, juga terdapat di daftar dari nama depan wanita, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa oh ternyata kata-kata Edi di sini itu ternyata juga digunakan oleh beberapa wanita, Adrian, kemudian Ajay, Alex, Alexis dan seterusnya. Ya, ini adalah nama-nama yang digunakan oleh pria dan juga wanita di sini. Ya, kemudian ada juga yang namanya adalah comparative word list atau bisa disebut sebagai Swedish word list ya. Ini terdiri dari hanya 200 kata umum gitu ya. Padahal kata-kata ini banyak, tapi hanya 200 kata umum dalam berbagai bahasa, yang dimana bahasanya itu dikodekan dalam dua huruf ISO 639 di sini ya. Download dulu package Swedish-nya. Kemudian jangan lupa import gitu ya teman-teman. Kemudian kita ingin melihat gitu ya file ID-nya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Saya nggak tahu ini. Yang pasti EN ini adalah English gitu ya. ES itu kalau nggak salah Espanya atau Espanyol gitu ya. FR itu French. IT itu kalau nggak salah Itali mungkin ya. Kalau DE itu kayaknya Deutschland gitu ya. Deutschland atau Jerman gitu ya. Nah, itu singkat tadi gitu ya, kode bahasa gitu ya, dengan dua huruf di sini. Nah, misalkan contohnya kita ingin melihat gitu ya kata-kata 200 kata umum gitu ya yang terdapat di bahasa Inggris itu apa saja di sini. Nah, ini contohnya ya, pakai Swedish .words, kemudian parameternya adalah n. Nah, seperti ini kata-katanya. Mau melihat yang untuk yang French ya silahkan, berarti ini tinggal diganti FR begitu ya. Nah, kemudian ada metode yang namanya adalah entries gitu ya. Nah, di mana di sini metode entries ini bisa kita gunakan untuk mengetahui, untuk mengakses gitu ya, terutama di package-nya dari Swedish tadi yang kata-katanya memiliki makna yang sama dalam berbagai bahasa. Ya, kalau kita kombinasikan dengan metode dig di sini, itu kita bisa membuat program translate secara sederhana. Ya, ini contohnya ya, kita membuat kode translate gitu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis di sini. Saya buat variabel n to fr gitu ya. Saya gunakan metode entries dari package Swedish di sini, di mana nantinya di sini ya, nanti semua kumpulan kata yang ada di
bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis yang memiliki makna yang sama atau mirip itu akan dijadikan satu buah list gitu ya, satu buah entries tersendiri di sini gitu ya. Kemudian di sini kita buat dictionary-nya ya, menggunakan di sini metode dictionary ya. Saya simpan di variabel translate, parameternya adalah tadi N2 French gitu ya, atau entries-nya di sini. Sehingga misalkan contohnya saya ingin tahu gitu ya, bahasa Perancisnya dari small itu apa ya, cara penggunaannya ini hanya untuk tampilan ya. Cara penggunaannya adalah translate gitu ya. Kemudian kayak semacam indexing ya, bukan parameter ya. Indeksnya, nama indeksnya adalah small ya, kata-kata bahasa Inggrisnya tadi apa yang mau kita cari, dan juga hair. Hasilnya ini berarti small itu bahasa Perancisnya adalah petit ya, hair itu adalah Cefu. Nah, ini bisa jadi apa ya, buat membuli teman-teman kalian ya yang mungkin tinggi badannya. Mohon maaf ya teman-teman yang merasa gitu ya, kecil gitu ya orangnya ya. Oh, arek kui ya, anak itu petit banget gitu ya. Gitu ya. Kan jadi sedikit lebih unik gitu ya, sedikit lebih lucu gitu ya. Oh, anak itu petit banget ya. Maksudnya kecil banget gitu ya. Nah, petit ya bahasa Perancisnya di sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita ingin mencoba juga coding sederhana untuk membandingkan gitu ya, membandingkan sebuah kata dari berbagai bahasa. Nah, contohnya ini. Ya, saya punya variabel language, ini adalah bentuknya list, dimana ini kita ingin melihat jadi ada suatu kata itu tuh kalau di bahasa lain gitu ya, di bahasa yang lain itu seperti apa. Di sini Inggris, urutannya Inggris, Deutschland ya, mungkin ini Netherlands mungkin ya, NL saya lupa juga. Di sini S adalah Spain gitu ya, Espanyol kalau tidak salah, ini France, PT saya lupa, lah itu Latin mungkin ya, Latina di sini mungkin gitu ya, di sini gitu ya. Kemudian di sini kita tidak perlu semua tapi hanya beberapa bagian saja gitu ya. Kita melakukan looping ya, I, di mana I itu range-nya dari 10 sampai 15. Ya, di sini ya. Dari 10 sampai 15. Berarti nanti indeks ke 10, 11, 12, 13, 14, maksimal 14 gitu ya. Bukan 15 ya, mulai dari 10 terakhirnya 15, tapi ya terakhirnya sebenarnya 14 gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita print Swedish ya, package Swedish, kemudian entries ya, menggunakan metode entries, kemudian language-nya apa tadi, daftar language-nya, indeksnya, indeks ke I ya, sehingga hasilnya seperti ini. Misalkan kita bisa melihat bahwa how gitu ya, how kalau di bahasa apanya ya, di bahasa D itu tadi apa, Jerman gitu ya, bahasa Jermannya itu adalah we. How gitu ya, di bahasa Inggris, bahasa Jermannya adalah we. Kalau di bahasa Prancis we itu artinya iya gitu ya. Ini beda lagi kalau di bahasa Jerman dan seterusnya. Misalkan who, bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya adalah were. Bacanya were atau where gitu ya, nggak tahu gitu ya. Bukan bahasa Prancis, sorry, bahasa Jermannya ya, seperti itu. Oke, pokok bahasan yang terakhir teman-teman, yaitu adalah tentang WordNet gitu ya. WordNet ini adalah lebih spesifiknya, ini adalah kamus bahasa Inggris yang orientasinya sudah ke arah semantik teman-teman ya. Bagaimana maksudnya arah semantik, nanti coba kita lihat ya di sini gitu ya. Ini mirip seperti Thesaurus, mungkin teman-teman yang pernah tahu tentang Thesaurus gitu ya, tetapi memiliki struktur yang lebih kaya dan terdiri dari 155.287 kata dan ada 117.659 set ya, sinonim. Nanti bukan hanya sinonim tetapi juga ada antonim juga ya di dalam package-nya WordNet di sini. Oke, di sini kita lihat, coba kita lihat bersama-sama ya.
Pasti awalnya yang pertama adalah kita harus mendownload package-nya dari WordNet-nya, kemudian kita melakukan import. Tapi di sini saya memberikan alias yaitu WN biar tidak terlalu panjang ngetiknya WordNet gitu ya. Kemudian kita di sini pengen tahu gitu ya, ingin mencari sinonim-sinonim dari kata motorcar di sini. Ya, dari kata-kata motor car di sini. Ya, kita menggunakan di sini gitu ya, metode yang namanya adalah synsets di sini. Synsets itu adalah kepanjangan dari synonym sets. Jadi kumpulan dari sinonim-sinonim dari suatu kata. Ya, ini saya pakai double looping di sini gitu ya. Yang pertama adalah for, kemudian s untuk setiap sinonim dalam WN ya. Tadi ya WordNet tadi, kemudian metodenya adalah synsets, yang dicari adalah motorcycle. Nah, kemudian akan kita pecah lagi teman-teman gitu ya, pecah lagi untuk melihat lebih detail lagi. Kita menggunakan namanya adalah lemmas di sini ya, dari S tadi gitu ya, dari sinonim tadi ya, kita pakai metode namanya lemmas ya, kemudian kita cetak lemmasnya L tadi ya, l.name namanya di sini ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat jadi sinonim dari motor car tadi itu ada car, ada auto, ada automobil, ada mesin, dan juga ada motor car itu sendiri di situ gitu ya. Kemudian kita misalkan coba ingin mencari sinonim-sinonim dari kata surf ya, beserta jenis katanya. Nah, di sini. Nah, makanya kenapa tadi mungkin kalian bingung kenapa kok harus pakai double looping ya gitu ya. Nah, karena hasil dari synsets di sini itu terdiri dari sinonimnya itu sendiri dan juga jenis katanya. Ya, kemudian kita bisa melihat definisinya sama seperti kamus ya. Kita punya kamus besar bahasa Indonesia, misalkan kata-kata mobil ya, kita cari di kamus besar bahasa Indonesia pasti ada definisinya. Mobil itu apa gitu ya? Benda beroda 4 yang punya mesin, bisa berjalan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Kemudian contoh penggunaannya dalam kalimat ya, seperti itu. Mari kita lihat di sini. Ya, misalkan di sini for s looping s ya, setiap s di dalam synsets gitu ya, sinonim sets dari surf ya, dari WordNet tadi gitu ya. Kita cetak s-nya ya, beserta jenis katanya, kemudian definition-nya berarti s.definition ya, method definition, kemudian contoh penggunaannya s.examples, method example, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, misalkan contohnya ini ya, kata-kata surf ya, kata-kata surf itu termasuk ke dalam n atau noun. Noun itu berarti kata benda gitu ya. 01 itu maksudnya adalah ini teman-teman, kan ada ini ya, ada prioritas ya, semacam prioritas pertama, kedua dan seterusnya ya, maksudnya seperti itu ya, di dalam WordNet gitu ya. Jadi kata-kata surf jenis katanya adalah noun gitu ya. Definitionnya adalah apa? Ini contohnya, wave breaking on the shore. Kebetulan nah ini tidak ada contoh penggunaan kalimatnya, tetapi coba kita lihat sinonim yang lain ya. Sinonim yang lain misalkan contohnya bruise di sini. Nah, bruise di sini ya, jenis katanya adalah V atau verb gitu ya. Kemudian ini adalah definitionnya, artinya bruise itu adalah look around casually and randomly without seeking anything in particular. Ya, kemudian contoh penggunaan browse, kata-kata browse tadi dalam kalimat adalah seperti ini. Browse a computer directory atau surf the internet or the world wide web. Ya, misalkan contoh penggunaan surf di yang lain di sini. Kemudian
hal-hal yang penting dalam bahasa ya. Dalam bahasa itu ada yang namanya hierarki gitu ya, hierarki antar kata. Misalkan suatu item ke komponennya itu namanya adalah meronyms ya, pasti kalian baru dengar gitu ya. Nah, saya pun juga jujur ya baru gitu ya, setelah mempelajari lebih detail zaman SD, SMP, SMA. Kalian mungkin nggak tahu ya meronim itu apa di sini ya. Saya tahunya setelah belajar lebih detail tentang natural language processing di sini ya. Itu adalah meronim. Kemudian ada juga ke hal-hal yang lebih dalam daripada meronim, yaitu adalah holonym di sini gitu ya. Misalkan contohnya ini ya, bagian dari pohon ya atau tree itu adalah batang ya, batang atau bahasa Inggrisnya adalah trunk, tajuk atau crown dan sebagainya. Ini disebut sebagai part meronym ya. Kemudian ada substansi ya, substansi dari pohon atau tree itu ada inti kayunya atau hardwood atau gopal atau subwood di sini. Contohnya ini disebut adalah substance meronym ya. Kemudian kumpulan dari pohon atau tree tadi itu akan membentuk hutan atau forest. Nah, ini adalah contohnya adalah member holonym. Ya, seperti itu ya. Mungkin bisa kebayang ya teman-teman ya maksud dari meronym dan juga holonym dari contoh yang saya berikan di sini. Ya, contoh sederhana yang saya berikan. Sehingga di sini kita bisa pakai, di mana di sini bukan synsets lagi tapi synset di sini. Gitu ya. Karena bukan kumpulan ya, tapi hanya ya beberapa gitu ya di sini ya, synset di sini. Maksudnya adalah misalkan seperti ini. Ya, dari WordNet tadi panggil metode synset, kita ingin melihat part untuk synset gitu ya, untuk tree gitu ya. Tree di mana jenis katanya noun gitu ya. Kemudian prioritas pertama part meronimnya itu apa saja sih? Nah, ada bow, ada crown, ada lip, ada stem gitu ya, ada trunk dan seterusnya. Kemudian substance meronimnya apa ya, tadi ya, hardwood, kemudian sapwood, kemudian member holonymnya adalah forest ya, jenis katanya adalah noun. Nah, dan urutan prioritasnya adalah 01 di sini. Kemudian ada juga namanya adalah hubungan antar kata kerja ya, hubungan antar kata kerja yang disebut adalah entailments teman-teman. Misalkan kata berjalan ya, kata berjalan itu memiliki hubungan yang dekat dengan step. Kata berjalan atau walk itu memiliki hubungan yang dekat dengan kata langkah atau step gitu ya. Nggak mungkin walk itu punya berjalan itu punya apa ya, ya bisa membayangkan ya teman-teman ya, berjalan itu kan pasti ada langkah gitu ya, maka kan punya hubungan erat gitu ya. Itu dua-duanya termasuk kata kerja tapi memiliki hubungan yang erat di sini ya. Paham ya maksudnya, mungkin bisa dibayangkan dengan baik ya teman-teman ya. Kemudian kata-kata makan atau eat memiliki hubungan kata kerja dengan swallow. Swallow itu menelan gitu ya, menelan gitu ya. Kan kalau kita makan pasti ada proses menelan gitu ya. Nggak mungkin kita makan, sudah makan terus dilepeh lagi gitu ya. Nah, pasti kan akan ditelan gitu. Atau chew itu adalah mengunyah gitu ya. Pasti kalau kita makan juga ada proses mengunyah ya. Kata kerjanya makan ada hubungan erat dengan kata kerja yang lain, yaitu menelan dan juga mengunyah ya. Mungkin bisa punya bayangan ya teman-teman ya terkait hal itu ya. Nah, oke. Cara penggunaannya adalah seperti ini teman-teman ya, menggunakan metode synset tadi dari WordNet ya, menggunakan metode synset. Kemudian untuk kata walk ya, itu entailments-nya apa di sini ya, kita panggil metode entailments-nya. Begitu juga kata-kata eat ya, sehingga hasilnya di sini adalah misalkan step itu untuk walk, kemudian untuk eat adalah chew dan juga swallow di sini. Nah, kemudian ini WordNet maksudnya ya. Nanti mungkin kalian bisa perbaiki sendiri ya teman-teman ya. Ini WordNet gitu ya.
Ini juga menyediakan metode untuk mencari antonim atau lawan kata dari suatu kata. Misalkan di sini ya. Di sini kita pakai bukan metode synset lagi tapi pakai lemma gitu ya. Dari WordNet, kemudian .lemma, parameternya adalah misalkan kata supply di sini. Ya. Jenis katanya urutan prioritasnya, kemudian namanya lagi apa, supply gitu ya, contohnya ya supply, kemudian panggil metode antonyms di sini gitu ya. Antonimnya apa, begitu juga horizontal, misalkan hasilnya seperti ini, berarti supply punya antonim yaitu demand. Supply and demand, nah, kan saling itu ya, antonim gitu ya. Horizontal, vertikal, atau mungkin yang lain ada incline. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini terakhir teman-teman ya, kita ingin mengetahui gitu ya nilai pastinya dari semantic similarity dari dua buah kata ya. Semantic similarity ya, nilai kedekatan atau kemiripan makna ya, ini adalah semantik ya, karena ini kata kuncinya adalah semantik ya. Berarti ini adalah kedekatan makna suatu kata yang nilainya adalah 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka akan semakin mirip. Ya, contohnya di sini adalah kita ingin melihat semantic similarity antara right wheel atau paus hitam kalau nggak salah gitu ya. Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah itu right wheel itu adalah paus hitam. Sorry. Sambil kita lihat gambarnya gitu ya. Ya betul ya, right wheels or black wheels ya, right wheels atau black wheels ya, ini ya, paus hitam gitu ya. Kemudian tadi apa ya, kemudian orca itu kalau nggak salah paus pembunuh. Nah, killer wheel, nah ini ya paus pembunuh ya. Kemudian tadi Minke wheel, apa ya Minke wheel itu ya, ini ya Minke wheel. Nah, bentuknya seperti ini ya, mungkin kita lihat image-nya lebih detail ya. Nah, ini ya Minke wheels, bentuknya seperti ini gitu ya. Tortoise, kura-kura ya, pasti kalian tahu ya bentuknya kura-kura di sini ya. Ya, maksudnya seperti itu gitu ya. Kita ingin melihat gitu ya kedekatan maknanya antar keempat kata ini, right wheel, orca, Minke wheel, dan juga tortoise. Pakai metode synset tadi ya. Right wheel dengan dia adalah noun, prioritas pertama, orca, Minke wheel, dan juga tortoise kita simpan dalam suatu variabel ini ya, right, orca, Minke, dan juga tortoise. Kemudian kita lihat ya nilai semantik similaritasnya, semantik similarity-nya seperti apa menggunakan metode path similarity ya. Misalkan kita mau lihat kedekatan makna antara right wheel dan juga Minke ya, right wheel dan juga orca, dan juga right wheel dengan tortoise ya, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini bahwa yang paling besar adalah Minke, berarti yang artinya adalah right wheel ini ya mirip gitu ya, lebih dekat, lebih mirip maknanya dengan Minke ya. Kalau berdasarkan ini kan juga lebih mirip ya, misalkan ini ya, right wheel, Minke ya mirip-mirip ya dibandingkan dengan orca ya, lebih mirip dengan right wheel, lebih mirip dengan Minke wheel ya daripada orca di sini. Otomatis di sini kita bisa lihat bahwa nilai similaritasnya dengan orca itu lebih kecil, 0,1. Kalau dengan Minke wheel adalah 0,25. Apalagi dengan tortoise atau kura-kura ya pasti lebih kecil lagi, 0,07. Nah, itu ya kelebihan dari package WordNet yang ada di NLTK di sini ya. Cukup menarik di sini gitu ya. Semoga kalian tertarik gitu ya ke ilmu NLP gitu ya, mempelajari bahasa lebih detail di sini. Oke teman-teman, ini akhir dari video pembelajaran yang saya berikan untuk week ketiga kali ini gitu ya. Kabar baiknya adalah karena mungkin video ini sudah panjang teman-teman ya, sudah lama di sini, dan saya juga
apa ya, memberikan ke kalian sudah lewat dari apa ya, lewat dari waktu seharusnya kuliahnya kita, yaitu hari Rabu kemarin. Maka di sini saya tidak memberikan exercise buat kalian ya. Tetapi walaupun tidak ada exercise, tapi sekali lagi teman-teman ya, silahkan kalian tetap menyaksikan video ini, tetap melihat video ini ya teman-teman ya. Karena ini nanti ya, karena ini termasuk bagian, bisa jadi ini termasuk bagian dari project kalian atau termasuk dalam UTS nantinya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan di video pembelajaran ini. Ya, selamat belajar dan happy weekend teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di pertemuan Rabu minggu depan teman-teman. Terima kasih.